Selamat datang di era di mana izin bukan lagi tiket utama untuk masuk ke permainan besar. Kamu nggak perlu surat rekomendasi, gelar panjang lebar, atau cap resmi dari lembaga manapun buat mulai berkarya. Yang kamu butuhkan, keberanian buat mulai dan konsistensi buat terus jalan. Dunia sekarang bergerak seperti roket. Belajar jadi super cepat, membangun makin mudah, dan berbagi cuma sejauh satu klik. Kamu bisa pelajari skill baru malam ini, praktikan besok pagi, dan bagikan ke dunia sebelum makan siang. Dulu, yang disebut ahli adalah mereka yang punya gelar, pengalaman panjang, dan rambut beruban. Sekarang, yang relevan adalah mereka yang terus berkembang, yang mau belajar, mencoba, dan berani bikin kesalahan. Karena yang diam, meski pintar, akan tertinggal. Ini zaman para pelaku, para pemula yang nekat, para kreator yang cuek sama aturan lama. Karena dunia ini, sekarang, jadi milik mereka yang bertindak duluan, bukan yang menunggu disuruh. Kalau kamu masih mikir masa depan itu soal punya satu skill keren yang dipelajari sekali dan dipakai seumur hidup, selamat datang di kenyataan baru. Sekarang, yang menjamin masa depan bukan keahlian statis, tapi aksi dinamis. Dunia berubah cepat dan yang bisa bertahan adalah yang ikut menari dengan perubahan. Coba bayangkan hidupmu sebagai eksperimen kreatif. Kamu belajar sesuatu yang kamu suka, kamu bikin sesuatu darinya, kamu kemas dengan cara yang unik, lalu kamu jual, dan pelan-pelan, kamu menemukan komunitas yang butuh apa yang kamu tawarkan. Itulah kekuatan zaman ini. Semua orang bisa jadi solusi. Tapi hati-hati, skill lama bisa jadi beban kalau kamu terlalu terikat padanya. Dunia mungkin sudah move on, tapi kamu masih genggam erat hal yang dulu dianggap emas. Padahal sekarang, fleksibilitas dan keberanian untuk mencoba hal baru jauh lebih berharga. Jadi kalau kamu ingin masa depan yang aman, jangan cari stabilitas. Cari kemampuan untuk terus bergerak. Karena di zaman ini, yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling adaptif. Mari kita jujur sebentar, banyak orang ambil jalan aman bukan karena itu yang mereka inginkan, tapi karena mereka takut. Takut gagal, takut kecewain orang tua, takut keluar jalur. Akhirnya mereka masuk ke sistem yang katanya menjanjikan keamanan, padahal belum tentu. Sistem pendidikan formal itu seperti peta lama yang dipaksa dipakai di kota yang sudah berubah total. Anak-anak usia belasan disuruh ambil keputusan terbesar dalam hidupnya, tanpa pengalaman, hanya dengan janji bahwa suatu hari nanti semuanya akan baik-baik saja. Masalahnya janji itu datang dengan harga mahal, yaitu utang, tekanan, dan terkadang kehilangan arah. Kamu belajar untuk ujian, bukan untuk hidup. Kamu diajarkan menghafal, bukan berpikir. Dan di usia paling kreatifmu, kamu diminta duduk diam, mematuhi, dan menunggu giliran. Padahal dunia di luar sana butuh orang-orang yang bisa bertanya, bukan hanya menjawab. Kalau kamu pernah merasa tersesat meskipun sudah di jalur yang benar, mungkin karena jalurnya memang dibuat untuk orang lain. Dan mungkin inilah saatnya kamu membuat jalanmu sendiri. Kabar baiknya, kamu nggak harus nunggu izin siapapun buat jadi versi terbaik dari dirimu. Kabar lebih baiknya lagi, masa depan justru sedang mencari orang-orang seperti kamu yang punya keberanian, kemampuan, dan kemauan untuk mengambil alih hidupnya sendiri. Apa kuncinya? Kuncinya adalah berpikir kritis. Bukan cuma percaya karena katanya, tapi bertanya, menggali, dan melihat sendiri. Lalu berdamai dengan rasa takut dan gagal. Karena itu bukan musuhmu, tapi bagian dari proses jadi kuat. Kamu bukan lemah karena pernah gagal. Kamu justru jadi tangguh karena nggak lari saat gagal datang mengetuk. Kalau kamu pernah merasa ragu sama dirimu sendiri, tenang, semua orang pernah. Tapi keraguan itu bisa dikalahkan, bukan dengan menunggu keyakinan datang, tapi dengan melangkah meski belum yakin. Tindakan kecil setiap hari, itulah yang perlahan membangun kepercayaan diri sejati. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira, dan satu-satunya yang perlu kamu tunggu adalah keberanian untuk mulai. Menjadi pencipta itu bukan soal jadi content creator viral atau punya kamera mahal. Menjadi pencipta itu tentang menjadi manusia seutuhnya, yang melihat masalah, lalu bergerak menciptakan solusi. Itulah yang membuat kita berbeda dari makhluk lain. Kita tidak hanya beradaptasi, kita menciptakan.
Kita bukan binatang yang pasrah pada lingkungan. Kita bikin alat, sistem, dan bahkan kehidupan yang baru. Kalau hidup terasa membosankan dan tidak bermakna, mungkin karena kamu hanya menjalani, bukan mencipta. Dan kabar baiknya, kamu bisa mulai kapan saja. Kamu tidak perlu jadi sempurna dulu untuk mencipta. Bahkan, ketidaksempurnaanmu bisa jadi sumber ide terbaik. Masalah yang kamu alami bisa jadi pintu menuju inovasi, karena seringkali jalan keluar yang kamu cari untuk dirimu sendiri ternyata juga dibutuhkan banyak orang lain. Jadi kalau kamu merasa hidupmu seperti putaran yang sama setiap hari, berhenti sejenak, lihat sekitar, lihat ke dalam, dan tanyakan, apa yang bisa aku ciptakan hari ini untuk membuat hidupku dan hidup orang lain lebih baik? Pernah ngerasa senang banget setelah berhasil menyelesaikan sesuatu yang kamu bangun sendiri meski kecil? Nah, itu dia rasa yang muncul dari hidup kreatif, campuran antara kepuasan pribadi dan kontribusi ke dunia. Formula bahagianya sederhana, kemajuan diri ditambah dampak positif untuk orang lain. Kamu nggak perlu jadi seniman untuk hidup kreatif. Kreativitas itu soal cara berpikir, bukan soal profesi. Ketika kamu melihat masalah dan berpikir, gimana ya cara nyelesain ini dengan caraku sendiri? Disitulah kreativitas hidup. Dan saat kamu bagikan solusi itu, dunia pun ikut berubah, meski sedikit. Uniknya, proses kreatif ini juga spiritual. Karena saat kamu benar-benar tenggelam dalam penciptaan, kamu melampaui ego. Kamu masuk ke zona yang penuh makna, kehadiran, dan kedalaman. Kreativitas bukan cuma tentang apa yang kamu buat, tapi juga tentang siapa kamu saat kamu membuatnya. Jadi jangan remehkan ide kecilmu, jangan tunggu segalanya sempurna. Ciptakan sesuatu hari ini, karena bisa jadi itu bukan cuma untuk orang lain, tapi juga jalanmu sendiri menuju versi terbaik dari dirimu. Dulu, kamu harus masuk kampus, duduk di ruang kelas, dan bayar mahal demi dapat ilmu. Sekarang, kamu bisa belajar hal apapun dari manapun, bahkan sambil pakai piyama di kamar, cukup modal kuota dan rasa penasaran. YouTube, podcast, kursus online, semuanya jadi universitas bebas yang terbuka 24 jam. Yang menarik, kamu nggak harus belajar dengan cara yang sama seperti orang lain. Kalau kamu tipe visual, tinggal cari video. Kalau kamu suka praktik langsung, banyak tutorial. Bahkan kalau kamu belajar dari pengalaman hidup, itu juga valid. Gaya belajar sekarang bisa disesuaikan dengan keunikan kamu sendiri. Dan jangan salah, guru terbaik zaman ini bukan cuma yang punya gelar atau pangkat. Kadang, orang yang cuma berbagi pengalaman dari dapur rumahnya bisa ngajarin kamu hal yang lebih nyata daripada dosen di ruangan ber-AC. Dunia digital penuh dengan mentor yang nggak resmi, tapi dampaknya luar biasa. Jadi kalau kamu merasa nggak cocok sama sistem pendidikan lama, mungkin karena memang waktunya berubah, dan perubahan itu sudah dimulai dari kamu. Kita tumbuh dengan pola pikir bahwa hidup harus ikut kurikulum, lulus sekolah, kuliah, kerja kantoran, pensiun. Tapi sekarang kurikulum itu makin terasa seperti baju seragam yang kekecilan, nggak semua cocok, dan makin lama makin sesak. Zaman sekarang kamu nggak lagi harus tunduk pada kata orang. Kalau dulu kamu cuma punya satu jalan, sekarang kamu punya ribuan. Mau belajar bikin bisnis digital? Ada komunitasnya. Mau jadi seniman NFT? Ada mentornya. Mau hidup nomaden sambil kerja remote? Sudah ada jalannya. Semua itu tersedia karena satu hal, yaitu kamu sudah terhubung. Dan ini yang paling penting. Dulu kita diajari bersaing, sekarang kita belajar dari saling berbagi. Komunitas adalah ruang baru untuk bertumbuh. Tempat kamu bisa nanya, gagal, diejek, lalu disemangatin, dan bangkit lagi bareng-bareng. Ini bukan lagi soal nilai ujian, tapi soal nilai kehidupan. Jangan tunggu dunia lama berubah untuk ikut bergerak. Kadang kamu harus keluar dulu dari sistem, baru sadar betapa luasnya dunia sebenarnya. Dulu, kalau mau dikenal atau menghasilkan dari karya, kamu harus dipilih dulu oleh penerbit, stasiun TV, label musik, atau bos besar. Sekarang, enggak lagi. Kamu bisa menulis blog, bikin video, ngajarin kursus online, atau jual karya digitalmu, dan langsung terhubung ke dunia. Yang lebih seru, kamu bisa hidup dari itu, asal kamu tahu caranya dan berani nyemplung.
Bukan berarti gampang, tapi jauh lebih mungkin daripada generasi sebelumnya. Sekarang, kamu bisa dibayar karena kamu itu kamu, unik, otentik, dan punya sudut pandang sendiri. Tapi ya itu tadi, sistem lama nggak ngasih tahu caranya. Karena kalau kamu terlalu mandiri, mereka kehilangan kontrol. Jadi wajar kalau kamu merasa bingung di awal, karena memang nggak pernah diajarin. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa belajar. Bahkan sekarang, ilmu tentang cara menghasilkan dari passion bisa kamu pelajari gratis, asal kamu mau nyari dan nyoba. Jadi jangan nunggu panggilan, panggil dirimu sendiri. Karena dunia digital bukan soal menunggu pintu dibuka, tapi soal bikin pintumu sendiri. Setiap cerita hebat dimulai bukan dari apa yang bisa aku dapat, tapi dari siapa yang bisa aku bantu. Dan ini bukan soal jadi pahlawan super, tapi soal jadi manusia biasa yang peduli. Kalau kamu bingung harus mulai dari mana, mulai saja dari pertanyaan ini. Masalah siapa yang paling aku pahami? Mungkin kamu pernah ngerasa terjebak, dan sekarang kamu tahu jalan keluarnya. Mungkin kamu pernah gagal, dan kamu tahu rasanya. Itu bisa jadi pintu masukmu untuk membantu orang lain keluar dari hal yang sama. Dan dari sanalah cerita hidupmu mulai ditulis. Bukan dengan tinta, tapi dengan tindakan. Saat kamu memposisikan diri sebagai solusi berjalan untuk sekelompok orang, semuanya berubah. Ide jadi lebih tajam, produk lebih relevan, pesanmu lebih kuat. Dan yang paling ajaib, masa depanmu akan mengikuti nilai yang kamu berikan, bukan sekadar angka yang kamu kejar. Jadi jangan mulai dari CV, mulailah dari empati, karena dunia ini bukan cuma butuh pencipta, tapi juga penyembuh, pendengar, dan penunjuk jalan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.